Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang neraca pembayaran internasional. Perkenalkan, nama saya Melisa Ayeli Putri dan rekan saya Siti Uswatun Fuadah. Melisa Ayeli Putri akan menjelaskan tentang neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional atau sering disebut juga neraca pembayaran luar negeri, balance of payments, balance of international payments, atau international balance of payments. Berikutnya, pengertian neraca pembayaran internasional. Menurut Krugman dan Obstfeld, pencatatan segenap pembayaran negara kepada pihak luar negeri serta penerimaannya dari pihak luar negeri. Kemudian, neraca pembayaran internasional menurut Mahyus Ekananda, pencatatan sistematis mengenai semua transaksi ekonomi antar penduduk di suatu negara dengan negara-negara lain selama periode tertentu. Baiklah, materi selanjutnya yaitu komponen utama neraca pembayaran internasional. Yang pertama yaitu ada neraca berjalan atau current account. Yang pertama ada 3 macam neraca berjalan. Yang pertama itu neraca perdagangan. Neraca perdagangan mencatat transaksi ekspor dan impor di antara 2 negara atau lebih. Terdapat 3 kemungkinan yang terjadi pada neraca perdagangan, yaitu surplus, defisit, atau seimbang. Yang kedua yaitu neraca jasa. Neraca jasa mencatat transaksi jasa dari atau kepada negara lain. Transaksi yang dimasukkan ke dalam neraca jasa adalah seluruh transaksi ekspor dan impor jasa seperti tenaga kerja, pengiriman uang, biaya transportasi, biaya asuransi, dan pariwisata. Yang ketiga yaitu neraca transaksi sepihak. Neraca transaksi sepihak mencatat transaksi sepihak berupa hadiah atau bantuan sosial yang diterima atau diberi dari atau ke luar negeri tanpa kewajiban untuk membayar kembali. Nah, komponen yang kedua yaitu neraca modal. Neraca modal mencatat transaksi penerimaan atau pembayaran sehubungan dengan pinjaman dan penanaman modal, ekspor dan impor modal yang terjadi di antara 2 negara atau lebih, baik untuk investasi jangka pendek atau jangka panjang. Nah, neraca modal yaitu diantaranya ada kredit, deposito, pembelian saham, obligasi, investasi langsung, pinjaman jangka panjang, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu komponen neraca pembayaran internasional yang terakhir, neraca moneter. Neraca moneter mencatat mutasi mencatat mutasi dalam hubungannya dengan IMF serta memperlihatkan perkembangan atau perubahan cadangan devisa suatu negara. Cadangan tersebut bisa berupa emas atau valuta asing lainnya. Materi selanjutnya yaitu 2 sisi neraca pembayaran internasional atau ikhtisar. Yang pertama ada kredit, yang kedua ada debit, di mana kredit hak terima pembayaran dari penduduk negara lainnya, dan debit kewajiban membayar kepada penduduk negara lain. Ingat, setiap transaksi internasional secara otomatis masuk ke dalam neraca pembayaran 2 kali, sekali sebagai kredit dan sekali sebagai debit.
Transaksi yang dicatat dalam neraca pembayaran internasional ada dua. Yang pertama yaitu transaksi yang berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset-aset, dan yang kedua yaitu transaksi yang berkaitan dengan ekspor atau impor barang atau jasa. Saya Melisa akan menjelaskan tentang pos-pos dalam neraca pembayaran internasional. Yang pertama, pos transaksi dagang. Pos transaksi dagang mencatat seluruh ekspor dan impor barang dan jasa. Impor barang dan jasa dicatat di sebelah debit, sedangkan ekspor barang dan jasa dicatat di sebelah kredit. Kedua, barang-barang. Ketiga, jasa-jasa. Keempat, pos pendapatan modal. Pos pendapatan modal adalah semua transaksi penerimaan hasil modal penduduk yang ditanam di luar negeri mereka dan penerimaan pendapatan oleh penduduk negara lain yang menanam modalnya di dalam negeri kita. Umumnya berbentuk keuntungan dividen dan bunga. Kelima, pos transaksi unilateral. Transaksi unilateral antara lain termasuk di dalamnya hadiah, bantuan, dan transfer unilateral. Keenam, pos penanaman modal langsung. Yang tergolong dalam pos penanaman modal langsung ialah seluruh transaksi yang berhubungan dengan jual beli saham atau perusahaan antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Termasuk dalam hal ini adalah penanaman modal langsung oleh penduduk suatu negara seperti mendirikan perusahaan baru di negara lain. Ketujuh, pos hutang piutang jangka panjang. Pos hutang piutang jangka panjang meliputi kredit yang jangkanya lebih dari 1 tahun. Termasuk juga di dalamnya jual beli surat obligasi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Kedelapan, pos hutang piutang jangka pendek. Hutang piutang jangka pendek merupakan kredit yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun. Umumnya terdiri dari penarikan dan pembayaran surat-surat wesel. Kemudian ada juga pos sektor moneter. Pos sektor moneter atau biasa disebut lalu lintas moneter pada dasarnya adalah transaksi pembayaran. Dan yang terakhir, pos selisih perhitungan. Pos ini merupakan pos penyeimbang apabila nilai transaksi kredit tidak sama dengan nilai transaksi debit. Dengan adanya pos selisih perhitungan ini, maka jumlah total nilai sebelah kredit dan debit dalam neraca pembayaran internasional akan selalu sama atau balance. Materi yang terakhir adalah pos neraca barang dan jasa menurut IMF. Nah, di pos neraca perdagangan barang atau visible trade ada dua. Yang pertama itu barang-barang, yang kedua emas tidak moneter. Yang kedua neraca jasa-jasa atau invisible trade. Di antaranya ada yang pertama ongkos pengangkutan dan asuransi, yang kedua ongkos transportasi dan lain-lain, yang ketiga perjalanan luar negeri, yang keempat pendapatan modal, yang kelima pemerintah, dan yang keenam jasa-jasa lain. Terima kasih. Sekian presentasi materi neraca pembayaran internasional.
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.